Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianto dari Prodi PGMI 1A Stain Mandailing Natal, NIM 22160011. Baik, judul pembahasan kita pada kali ini adalah bentuk aljabar. Langsung saja. Sebelumnya kita akan membahas sekilas tentang sejarah aljabar. Kata aljabar berasal dari bahasa Arab al-jabr, dan ini berasal dari risalah yang tertulis pada tahun 830 Masehi oleh ahli matematika Persia abad pertengahan, yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Baik, langsung saja. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien yang dihubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurahan, perkalian, pembagian, pengakaran, dan perpangkatan dengan tanda-tanda seperti gambar ini. Dan yang seterusnya, koefisien adalah angka yang berada di depan variabel, dan variabel merupakan simbol angka yang berada di belakang koefisien, dan konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel. Coba kita lihat gambar di atas. Angka 2 merupakan koefisien, dan X merupakan variabel, dan 5 merupakan konstanta. Kemudian, operasi pada bentuk aljabar ada 6. Yang pertama, penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima perpangkatan, dan yang keenam pengakaran. Dan langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu penjumlahan aljabar. Syarat suatu aljabar bisa dijumlahkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Suku sejenis adalah jika variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Namun, jika keduanya berbeda, disebut suku tidak sejenis. Contohnya, 2P pangkat 2Q ditambah 5P pangkat 2Q, ini disebut suku yang sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya sama. Dan yang kemudian, 2X Y pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2Y, ini disebut suku tidak sejenis. Mengapa? Karena variabel dan pangkatnya tidak sama. Contoh soal, 2X ditambah 4Y ditambah 7 ditambah 3X dikurang 2Y dikurang 4. Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa syarat suatu aljabar bisa dijumlahkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Di sini kita yang pertama kita lakukan yaitu menyamakan variabelnya. 2X variabel sama dengan 2X berarti 3X, dan 4Y variabel yang sama dengan 2Y. Kemudian 7 dikurang 4. Kemudian hasil yang kita dapatkan yaitu 2X ditambah 3X ditambah 4Y dikurang 2Y ditambah 7 dikurang 4. Maka hasilnya 2 ditambah 3 sama dengan 5X, dan 4 dikurang 2 sama dengan 2Y. Kemudian 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kemudian contoh yang kedua, 6X ditambah 3Y dikurang 8 ditambah 3X ditambah 2 dikurang 2Y. Seperti yang sebelumnya, kita harus menyamakan variabelnya terlebih dahulu. 6X ditambah 3Y tambah 6X tambah 3X tambah 3Y dikurang 2Y ditambah negatif 8 ditambah 2. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9X, dan 2 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka kita hanya menulis Y. Kemudian ditambah negatif 8 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pengurangan aljabar. Sama seperti operasi penjumlahan aljabar, kita hanya bisa melakukan operasi pengurangan aljabar jika suku-sukunya sejenis. Contohnya, 7X dikurang 3X sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4X. Kemudian contoh yang kedua, 12X ditambah 14Y
dikurang 3x dikurang 7y. Maka hasilnya yaitu kita harus menyamakan variabelnya terlebih dahulu. Variabel yang sama dengan 12 yaitu 3 dan variabel yang sama dengan 14 yaitu 7. Maka 12 dikurang 3 sama dengan 9x dan 14 dikurang 7 sama dengan 7y. Baik, kemudian perkalian aljabar. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang hanya bisa diselesaikan jika suku-sukunya sejenis. Untuk operasi perkalian dapat diselesaikan baik sukunya sejenis maupun tidak sejenis. Kemudian pada aljabar simbol perkalian ditulis dengan X atau hanya dipisah dengan tanda kurung. Contohnya di sini terdapat dua tanda kurung ya. Yang pertama X ditambah 5 dan yang kedua 3X ditambah 1. Maka yang pertama kita lakukan yaitu mengkalikan X yang pertama ini dengan 3X yang di dalam kurung yang kedua. Kemudian X dikali dengan 1 di tanda kurung yang kedua. Kemudian sebaliknya 5 dikali 3X dan dikali 5 dikali 1. Kemudian hasil yang kita dapatkan yaitu X dikali 3X sama dengan 3x pangkat 2. Mengapa di sini 3x pangkat 2? Karena x-nya ada 2. Kemudian x dikali 1 sama dengan 1x ditambah 5x dikali 5 dikali 3x sama dengan 15x dan 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 3x pangkat 2 ditambah 1 tambah 15 berapa? 16. Berarti 3x pangkat 2 ditambah 16 ditambah 5. Maka hasil dari x ditambah 5 dikali 3x tambah 1 yaitu 3x kuadrat tambah 16x tambah 5. Kemudian contoh yang kedua, 5x dikurang 3 dikali 2x tambah 1. Sama dengan contoh yang pertama, kita harus mengkalikan 5x dikali 2x dan 5x dikali 1, kemudian negatif 3 dikali 2x dan negatif 3 dikali 1. Kemudian hasil yang kita dapatkan yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena x nya ada 2 berarti kita pangkatkan menjadi 10x pangkat 2 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6x dan negatif 3 dikali 1 sama dengan 3. Baik, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari 10x pangkat 2 ditambah 5 dikurang 6 berarti 5 dikurang 6 5 dikali negatif 6 sama dengan 1 dikali negatif 3 sama dengan, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 10x pangkat 2 dikali x dikali negatif 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembagian aljabar. Berikut dasar operasi pembagian pada dua elemen aljabar yaitu koefisien antar elemen atau suku dihitung secara terpisah. Kemudian yang kedua, perhitungan variabel hanya terjadi untuk variabel yang sama dengan konsep perpangkatan. Contohnya menurut saya ini cukup mudah. Contohnya 8x dibagi 2. Hasil yang kita dapatkan 8 dibagi 2 sama dengan 4x. Kemudian yang kedua 14 dibagi 7y sama dengan 14 dibagi 7 berapa? 14 dibagi 7 berarti 2. Hasilnya yaitu 2y. Kemudian contoh yang ketiga, 18x pangkat 3 dibagi 9x pangkat 2. Yang pertama kita harus mengkalikan koefisiennya terlebih dahulu.
18 dibagi 9 yaitu 2. X pangkatnya tadi 3 dan 2 ya. Berarti kita kurangkan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka kita tidak perlu menuliskan angka 1. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu 2X. Oke, baik. Sekian dulu pembahasan kita tentang bentuk aljabar. Semoga pembahasan kita yang tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.